dude, Superlek is this badass Muay Thai fighter. These guys that are just like super high level strikers. Presenting Thailand, the kicking machine, Superlek. Superlek ialah petarung Muay Thai dan kickboxing asal Thailand yang dikenal dengan tendangannya yang mematikan. Statusnya sebagai double champ dalam kedua disiplin ini membuatnya menjadi salah satu petarung Muay Thai terbaik di generasi modern. Ingin tahu kisahnya? Simak video berikut. Lahir dengan nama asli Manachayam Siri pada 6 November 1995, ia tumbuh besar di kota Buriram, Thailand, lingkungan yang sangat akrab dengan Muay Thai. Keluarganya penuh dengan para petarung elit. Pamannya, Singdam, adalah legenda Muay Thai yang telah memenangkan 4 gelar di Lumpine Stadium, dan kakak iparnya, Sema Gayang Hadao, juga merupakan juara turnamen Muay Thai bergengsi tersebut. Ia mulai berlatih Muay Thai ketika usianya baru menginjak 8 tahun di Kiat Mokau, sebuah sasana terkenal yang telah melahirkan banyak petarung elit. Meski tubuhnya kecil dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, ia dikenal karena ketangguhan dan semangat juangnya yang luar biasa. Pamannya memberi julukan Superlek, yang memiliki makna khusus. Black, dalam bahasa Thailand berarti kecil, sedangkan Super diambil dari bahasa Inggris untuk menunjukkan kekuatan. Julukan ini menggambarkan sosok Superlek sebagai orang kecil yang kuat, dan ia menggunakan julukan ini sebagai nama panggungnya di arena tarung. Singkat cerita, ia memulai debutnya sebagai petarung Muay Thai profesional pada tahun 2010, saat itu usianya baru berusia 15 tahun. Naas ia harus menerima kekalahan di debutnya itu oleh petarung yang bernama Riteweda. Bahkan di pertandingan keduanya ia kembali mengalami kekalahan lagi. Meskipun ia mengalami kekalahan dalam 2 pertandingan debutnya, ia berhasil menunjukkan bahwa mental petarungnya tidak goyah. Ia dapat memenangi pertandingan seterusnya. Kemenangan bukan hanya soal prestasi atau kebanggaan, tetapi menjadi satu-satunya jalan untuk keluar dari jerat kemiskinan yang membayangi hidupnya. Sejak dalam kandungan ia sudah ditinggal ayahnya. Ibunya, yang bukan berasal dari keluarga kaya, harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di tengah keterbatasan, dan sejak kecil Superlek sudah merasakan beratnya kehidupan tanpa sosok ayah dan tanpa kemapanan ekonomi. Muay Thai bukan hanya olahraga bagi saya, ini adalah jalan keluar. Olahraga ini membayar pendidikan saya, dan membantu keluarga saya bertahan, ucap Superlek. Sejak awal, Superlek sudah dikenal karena tendangannya yang sangat keras. Tendangan ini dilancarkan dengan kombinasi kecepatan dan kekuatan yang membuatnya sulit diantisipasi oleh lawan. Superlek kerap menghujani lawannya dengan tendangan tersebut, baik ke arah tubuh maupun paha, untuk melemahkan pergerakan mereka. Setelah lawannya mulai kehilangan keseimbangan dan stamina, ia memanfaatkan celah tersebut untuk melancarkan serangan yang lebih besar. Karena tendangan tak kenal lelah itulah, ia dijuluki The Kicking Machine. Selain tendangan mematikan, Superlek juga sangat ahli dalam clinch fighting, sebuah teknik krusial dalam Muay Thai. Dalam situasi clinch, ia mampu menggunakan sikunya atau lututnya dengan cepat dan tepat. Teknik siku Superlek telah membuat banyak lawan tumbang di atas ring, menjadikannya salah satu petarung paling berbahaya dalam hal pertempuran jarak dekat. Selama berkarir di Muay Thai, ia sudah pernah memenangi juara bergengsi Lumpine Stadium selama 2 kali pada tahun 2012 dan 2013. Sebelum akhirnya ia pindah ke promotor One Championship, total ia sudah menjalani 76 pertandingan Muay Thai, dengan rekor 46 kali menang, 26 kali kalah dan 4 kali draw. Sebuah jumlah pertandingan yang sangat impresif tentunya. Tidak puas hanya menjadi jagoan di negeri sendiri, pada tahun 2019, Superlek memutuskan bergabung dengan salah satu promotor seni bela diri paling bergengsi di dunia, One Championship. Bergabung dengan promotor ini memberinya kesempatan untuk bersaing dengan petarung-petarung terbaik di dunia, menghadapi tantangan yang lebih besar dan kompetisi yang lebih ketat. Dengan audiens yang jauh lebih internasional, Superlek pun membuka peluang baru untuk meningkatkan popularitasnya di kancah internasional, serta potensi memperoleh keuntungan finansial yang lebih besar tentunya. Debutnya di One Championship ia dihadapkan dengan petarung asal Kamboja, Lau Chetra. Di pertandingan debutnya ia langsung tampil memukau, menghujani lawannya dengan tendangan-tendangan spektakuler. Meski terus menerima serangan, lawannya juga terbilang cukup tangguh, dapat bertahan hingga akhir ronde. Ia pun memenangi debutnya dengan kemenangan angka. Pertandingan kedua ia melawan petarung asal Portugal, Rui Botelho. Pertandingan baru berjalan beberapa detik, ia dapat langsung merobohkan petarung Portugal tersebut dengan sikut andalannya. Walau dapat bangkit kembali, Superlek tetap dapat mendominasi pertandingan hingga babak terakhir. Di pertandingannya yang ketiga ini ia mendapat tantangan yang sangat serius. Ia dihadapkan dengan salah satu petarung Muay Thai terkuat, Panpayak Jitmuangnon.
Pertandingan ini membawa tekanan yang sangat besar bagi Superlek, terutama karena Panpaya adalah salah satu lawan terberat yang pernah dihadapinya, bahkan sejak masa-masa mereka bertarung di Thailand. Ia sudah pernah bertemu dengan Panpaya sebanyak 6 kali, dengan hasil 4 kali kalah, 1 kali draw dan hanya pernah menang 1 kali. Panpaya sendiri memang bukan petarung sembarangan. Ia dinobatkan sebagai petarung Muay Thai terbaik 3 kali berturut-turut dari tahun 2013 hingga 2015. Ia juga sudah 2 kali mendapat juara Lumpine Stadium dan 2 kali juara Rajadamnern Stadium. Bagi Superlek, tekanan datang tidak hanya dari kualitas Panpaya sebagai petarung, tetapi juga dari ekspektasi besar yang datang bersamaan dengan statusnya sebagai salah satu bintang Muay Thai teratas. Pertandingan ini menjadi tolak ukur bagi dunia internasional untuk melihat apakah ia bisa membawa kesuksesannya di Thailand ke level berikutnya, melawan seorang petarung yang sudah mendominasinya selama 4 kali. Meski begitu, Superlek dapat menghadapi tekanan ini dengan tenang. Ia dapat menunjukkan kemampuan bertarung yang solid, menyesuaikan gaya bertarungnya dan terus memberikan perlawanan sengit. Pertarungan ini membuktikan bahwa ia dapat menangani tekanan untuk bertarung melawan petarung yang sudah mengalahkannya di bawah sorotan dunia. Menariknya, 2 bulan setelah mengalahkan Panpaya, Superlek kembali ke arena, namun kali ini berpartisipasi di disiplin yang berbeda, yaitu kickboxing, melawan petarung asal Tunisia, Fahdi Khalid. Meski Muay Thai dan kickboxing terlihat mirip, keduanya memiliki perbedaan aturan yang signifikan. Di Muay Thai, Superlek terbiasa menggunakan teknik clinch dan serangan lutut serta siku yang menjadi senjata andalannya. Tetapi dalam kickboxing, aturan ini lebih terbatas, memaksa Superlek untuk beradaptasi dan menyesuaikan gaya bertarungnya. Meskipun ia tidak dapat menggunakan clinch dan sikut seperti dalam Muay Thai, Superlek tetap menunjukkan ketajaman teknisnya. Ia mengandalkan tendangan yang terkenal keras, dikombinasikan dengan pukulan cepat untuk mendominasi pertarungan. Transisi ke disiplin baru ini tidak mudah. Namun Superlek berhasil menyesuaikan dirinya dengan cepat, menunjukkan bahwa ia bukan hanya ahli dalam Muay Thai, tetapi juga mampu bersaing di dunia kickboxing yang memiliki ritme dan gaya bertarung yang berbeda. Pertarungan melawan Fahdi Khalid menjadi bukti bahwa Superlek bisa menghadapi tantangan di berbagai disiplin, sekaligus memperkuat posisinya sebagai petarung serba bisa yang mampu beradaptasi di berbagai aturan dan situasi. Dengan nama dan reputasi yang sudah besar, setahun berikutnya ia langsung mendapatkan pertandingan perebutan gelar juara, melawan Ilyas Nahachi, petarung asal Maroko. Pada pertandingan ini menggulirkan banyak perdebatan, dikarenakan pada pertandingan ini banyak yang menganggap Superlek mendominasi pertandingan, sedangkan Nahachi terlihat bermain kabur-kaburan, tetapi Nahachi tetap dianggap juri sebagai pemenang pertandingan. Kejadian ini menjadikannya kekalahan pertama di One Championship. Setelah mengalami kekalahan di kickboxing, ia kembali ke habitatnya, kali ini mengikuti turnamen Grand Prix Muay Thai, sebuah turnamen untuk memperebutkan gelar juara Muay Thai kelas flyweight dengan hadiah sebesar $1 juta atau setara dengan 15 miliar rupiah. Pada pertandingan pertama, ia berhadapan dengan petarung Muay Thai asal Jepang, Taiki Naito. Meskipun Naito mampu mengimbangi permainan Superlek, serangan yang dilancarkan Superlek jauh lebih efektif dan sering mengenai sasaran. Oleh karena itu, juri memutuskan Superlek sebagai pemenang dengan kemenangan angka mutlak. Sayangnya, sang juara, Rod Tang, harus mundur dari turnamen ini karena gagal memenuhi batas berat badan saat penimbangan. Akibatnya, pemenang turnamen ini tidak akan mendapatkan sabuk juara yang seharusnya diperebutkan. Rod Tang pun digantikan oleh Panpaya Jitmuangnon, musuh bebuyutan Superlek. Di babak semifinal, Superlek melawan petarung Muay Thai asal Brazil, Walter Goncalves. Hanya butuh 1 ronde saja ia menumbangkan petarung Brazil tersebut dengan sikut andalannya. Di partai final, ia kembali berhadapan dengan rival lamanya, Panpaya Jitmuangnon. Seperti yang sudah diperkirakan, pertandingan berlangsung sangat sengit. Namun kali ini, Superlek menerapkan strategi menyerang paha Panpaya secara konsisten, hingga menyebabkan memar. Akibatnya, pada ronde ketiga, pergerakan Panpaya mulai melambat, dan Superlek langsung memanfaatkan momen tersebut untuk melancarkan serangan bertubi-tubi. Berkat strategi tersebut, Superlek berhasil memenangkan turnamen dan membawa pulang hadiah sebesar $1 juta. Pada tahun 2023, Ilyas Nahachi, sang juara kickboxing kelas flyweight, dicabut gelar juaranya karena gagal mempertahankan berat badan yang sesuai kategori. Sabuk juara yang kosong kemudian diperebutkan oleh Superlek dalam pertarungan melawan Daniel Puertas Gallardo, kickboxer asal Spanyol. Meskipun petarung Spanyol tersebut sering menerima serangan, ia tetap tidak goyah dan tampil agresif, bahkan sempat membuat Superlek kelelahan di ronde terakhir. Namun, Superlek tetap dinyatakan sebagai pemenang karena jumlah serangannya yang lebih banyak mengenai sasaran. Kemenangan ini menjadi gelar pertamanya di One Championship di divisi kickboxing. Setelah berhasil mempertahankan sabuk juaranya melawan petarung Australia, Daniel Williams, ia melawan petarung yang lebih tinggi 20 cm darinya, Nabil Anane,
bisa Anda lihat perbedaan tinggi yang signifikan. Perbedaan yang tinggi tersebut tidak menjadi masalah bagi Superlek. Meski ia tidak bisa menjangkau kepalanya, ia terus mengincar kaki dan bagian perut petarung Muay Thai asal Algeria tersebut. Alhasil cukup dengan 1 ronde saja ia dapat menaklukkan petarung jangkung tersebut. 1 bulan kemudian ia langsung bertanding lagi melawan petarung asal Rusia, Tagir Halilov. Petarung Rusia tersebut dihajar habis-habisan oleh Superlek, ia tidak bisa banyak berkutik. Alhasil wasit harus menghentikan pertandingan karena petarung Rusia tersebut sudah terluka cukup parah. Akhirnya pada tahun 2024, pertarungan yang paling dinantikan netizen pun terjadi. Superlek berhadapan dengan Rotang. Kedua petarung ini merupakan bintang Muay Thai paling populer saat ini, dan pertarungan ini menjadi ajang pembuktian siapa petarung Muay Thai terbaik di dunia. Superlek yang terkenal dengan tendangan kaki yang tajam, kecepatan, dan strategi yang matang, sedangkan Rotang dikenal karena ketahanan tubuhnya yang luar biasa. Ia cenderung mengabaikan rasa sakit dan terus maju, membuatnya menjadi lawan yang sangat sulit dihadapi. Saat keduanya bertarung, pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi. Di ronde pertama, Rotang berhasil membuat luka di bagian dahi Superlek, menyebabkan darah bercucuran. Meskipun wajahnya berlumuran darah, Superlek tetap bertarung dengan fokus dan tenang. Walaupun Rotang melancarkan beberapa serangan keras, Superlek mampu mengimbanginya dengan tendangan-tendangan presisi yang secara bertahap melemahkan pergerakan Rotang. Pertarungan ini menjadi salah satu laga Muay Thai paling sengit, dengan kedua petarung menunjukkan teknik, kekuatan, dan daya tahan fisik di level tertinggi. Pada akhirnya, juri memutuskan Superlek sebagai pemenang melalui keputusan angka. Namun, sayangnya, Superlek tidak dapat merebut sabuk juara Rotang karena gagal memenuhi batas berat badan saat penimbangan. Setelah itu, ia mendapat tantangan dari juara kickboxing K1 asal Jepang, Takeru Sugawa. Dalam pertandingan ini, Superlek benar-benar menunjukkan mengapa ia dijuluki The Kicking Machine. Petarung asal Jepang tersebut terus-menerus menerima tendangan keras dari Superlek, terutama di bagian paha atasnya. Akibat serangan beruntun itu, Takeru terlihat terpincang-pincang di akhir pertandingan. Bahkan setelah laga usai, Takeru memperlihatkan pahanya yang memar dan membiru akibat tendangan-tendangan brutal dari Superlek. Sudah meraih sabuk juara kickboxing, Superlek merasa belum lengkap jika belum memiliki gelar juara Muay Thai. Ia pun menantang sang juara yang pernah ia kalahkan sebelumnya, Jonathan Haggerty. Meskipun petarung asal Inggris tersebut pernah kalah dari Superlek, ia tetap dianggap sebagai ancaman serius dalam pertandingan ini karena netizen percaya bahwa Haggerty telah berkembang dan menunjukkan peningkatan signifikan sejak kekalahannya. Namun, Superlek membuktikan sebaliknya dengan performa gemilang. Dalam waktu hanya 49 detik, ia berhasil merobohkan jawara asal Inggris tersebut. Kemenangan ini membuat Superlek meraih status double champ, yaitu sebagai juara kickboxing kelas flyweight dan juara Muay Thai kelas bantam. Dengan prestasinya saat ini, Superlek telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu petarung Muay Thai paling berbakat dan ditakuti di era modern ini. Gelar ganda double champ yang disandangnya menjadi bukti nyata atas kemampuan luar biasa yang dimilikinya di atas ring. Kecepatan, kelincahan, dan tendangan yang mematikan menjadi ciri khas gaya bertarung Superlek. Saat ini ia pun dinobatkan sebagai petarung Muay Thai pound for pound nomor 1, semakin mengukuhkan posisinya sebagai raja di dunia Muay Thai saat ini. Dengan statusnya yang kini diakui secara global, Superlek bukan hanya sekadar juara, tetapi juga simbol ketangguhan dan keunggulan dalam dunia seni bela diri Muay Thai di era yang baru.